إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Pengasan di hari. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, muhibbin, akhwat, muhibbat, khususnya para asatidz, para imam hilalah, imam wadifah, para kesepuhan, para hujjah, bil khusus Khadim Zawiyah Makmurah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam pandangan rahmat Allah, berada di dalam pandangan ridha-Nya Allah, berada di ruang maghfirah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita istiqamah terus jadi murid Syekh Ahmad. Amin amin. Amin. Yang mana Syekh Ahmad sudah menghendaki kita sebagai muridnya. Mudah-mudahan kita ini bersyukur dengan takdir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah radhiyallahu ankum wa qala Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhu fil hikam subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliya'ihi illa min haitsu ad-dalil alayhi walam yusil ilaihi illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Al-Imam Tajuddin mengatakan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan dalil terhadap para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil adanya wali Allah Subhanahu wa taala? Dalil adanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dalil adanya walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena awliya itu mujarradul uluhiyah. Mujarradul uluhiyah wa rububiyah. Para awliya itu seakan-akan sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala wa lam yusil ilaihi, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyampaikan kepada derajat kewalian tersebut illa man, kecuali orang arada yang Allah berkehendak ay wasilahu ilaih. Orang jadi wali itu laisa bimuktasab. Orang jadi wali itu bukan maunya orang itu. Jadi orang jadi wali itu memang udah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi murid Syekh Ahmad juga bukan maunya dia. Kita jadi murid Syekh Ahmad bukan kita punya kemauan, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala, maunya Rasulullah SAW, maunya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Tugas kita buat cuma bersyukur, istiqamah, laksanakan kewajiban kita setiap hari. Laksanakan kita punya kewajiban setiap hari. Qala Syekh Ahmad Razzaq radhiyallahu ta'ala anhu fi syarhihi ala hadzal mahal li'annahum la ya'rifuna ahadan illa dalluhu alayhi. Kenapa? Dalilnya adanya wali adalah dalilnya adanya Allah. Dalilnya adanya Allah adalah dalilnya adanya wali. Li'annahum, karena para awliya itu la ya'rifuna ahad. Wali itu tidak kenal seseorang. Wali itu tidak kenal seseorang illa dalluhu alaih, kecuali wali tersebut akan berusaha sebisa mungkin untuk menuntun orang itu buat kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dalil adanya wali itu adanya Allah? Wali itu bisa membuat orang itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dalil adanya Allah itu adanya wali? Kalau inti mau kenal Allah, kenal kekasihnya, baru itu bakal kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat terikat Allah Subhanahu wa taala dengan kasihnya itu sangat
sangat terikat. La ya'rifuna ahadan. Wali itu tidak kenal seseorang, siapa aja yang dia kenal kecuali dia berusaha narik hatinya buat kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah ditarik sama Syekh Ahmad. Kita udah ditarik sama Syekh Ahmad. Jangan jauh-jauh. Jangan menghindar, dan setan tetap godaan kita. Kita masih ada di arena pertandingan kita. Musuh kita adalah musuh kita adalah hawa nafsu kita. Itu yang perlu kita kenalin, musuh kita. Yang perlu kita. Dan tidak ada ikhwan yang menjadi musuh kita pada hakikatnya. Ikhwan itu semuanya saudara kita. Ayo kita anggap ittakhiduhu ukhwatan. Ayo kita perlakukan semua ikhwan itu kayak kita punya saudara, sebisa kita. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki mahabbah di hati kita. Wa kaifa la'ahum ahlul fadli wal kamal. Bagaimanakah mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul fadli wal kamal. Mereka adalah pemilik anugerahnya Allah. Anugerah Allah itu dikasihnya kepada siapa sih? Kepada para aulia, kepada para aulia. Wal kamal, makhluk Allah yang sempurna itu siapa sih? Makhluk Allah yang sempurna adalah para aulia dan para aulia. Wa a'yana al-haqqa fi ibadihi bi kulli hal. Wa a'yana al-haqqa fi ibadihi bi kulli hal. Aulia itu, wali itu a'yana al-haqq, yang dilihat fi ibadihi, yang dilihat pada setiap manusia. Wali itu yang beliau lihat pada setiap diri manusia adalah hak ada Allah Subhanahu wa taala pada diri dia. Fi ibadihi. Jadi para aulia itu melihat orang Islam itu semuanya ibadillah. A'yana al-haqq. Para aulia itu melihat fi ibadillah, di dalam diri hambanya Allah, al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyakitin mereka adalah nyakitin Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melihat betul ini Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ada Allah di sini. Karena Allah menitipkan iman, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW di dalam hatinya. Itu yang dilihat sama wali. Itu kenapa wali kagak bisa nyakitin orang. Karena yang dilihat pada diri setiap orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Pada hakikatnya ya, di dalam makna hadis Rasulullah SAW, mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk berada di samping mereka. Yang qat'i itu adalah para aulia. Kan ahlul majalisul dzakir, majalisul ta'alim. Itu adalah mereka adalah kaum yang orang duduk di situ nggak bakalan menjadi celaka. Tapi kalau yang qat'i, yang pasti nggak bakalan celaka kalau orang duduk sama para aulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-iman bi tariqatihim wilayatun, sebagaimana mengimani tariqah wali adalah wilayah. Mengimani tariqah wali adalah wilayah. Kita percaya aja terhadap tariqah, kita percaya aja beriman kepada tariqahnya para wali, itu sudah wilayatun sughra. Udah titik kecil kewalian yang Allah titipkan di hati sana. Mengimani tariqah baru. Antum nih masih waktu muhibbin. Oh, mempelajari tariqah, ada hati, masya Allah ini tariqah. Anda yakin, Anda percaya, tapi ada udah waktunya. Itu sudah wilayah. Itu sudah wilayah. Wa idza kana al-iman bi tariqatihim wilayatun fa kaifa bi ma'rifatiha. Kalau mengimani tariqahnya saja kewalian, bagaimana dengan kita mempelajari tariqahnya? Bagaimana dengan kita mendalami tariqah? Wa idza kana kadzalik fa kaifa bi ma'rifatihim. Kalau memang mendalami tariqahnya wali itu juga demikian, kata beliau Syekh Muhammad Al-Futi, wa kaifa bi ma'rifatihim. Bagaimana dengan kita mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kita mau kenal gitu sama wali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat ma'rifatuhum kadzalik fa kaifa bi mahabbatihim. Kalau kita kenal sama wali aja sudah ada titik nur, sudah ada titik nur wilayah di hati kita. Bagaimana kalau ada cinta di hati kita kepada wali Allah Subhanahu wa taala? Maratib a'la.
Wa idza kanat mahabbatuhum kadzalik fa kaifa bi mukhalatatihim? Kalau cinta sama wali aja sudah begitu, bagaimana dengan kita bergaul sama wali tersebut? Kok bisa cinta sebelum bergaul? Bisa. Kita kadang-kadang melihat fotonya aja. Berapa banyak orang baru melihat foto Sayyidul Walid, foto Abuya udah cinta di hatinya. Sangat banyak itu. Bagaimana dengan orang yang kumpul dengan beliau? Wa idza kanat mukhalatatuhum kadzalik fa ma dhannuka bi khidmatihim? Kalau orang yang kumpul adalah kewalian, orang yang kumpul sama wali adalah wali, bagaimana dengan orang yang menjadi pelayannya wali? Kira-kira seperti apa derajatnya orang yang khidmat kepada walinya Allah Subhanahu? Wa idza kanat khidmatuhum kadzalik fa ma dhannuka bi suluk manahijihim minhajahum? Kalau khidmat kepada wali itu sudah kewalian, bagaimana persangkaanmu terhadap orang yang mau ikut bernadar menjalani jalannya wali tersebut? Ini baru yang terakhir, ini puncaknya, ini sebuah kepastian. Karena kalau mahabbah kadang-kadang masih bisa naik turun, masih bisa naik. Khidmat kadang-kadang ada kala malas, ada kala digoda. Tapi kalau udah nadar, udah kewajiban kita. Kalau udah nadar, udah kita mau lagi malas, mau lemah iman, mau bagaimana, tetap aja kita wirid. Kenapa? Udah nadar. Jadi puncak kedekatan orang itu terhadap wali adalah ketika nasluku manhajahum, ketika kita jalan di jalan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Kita katakan nadar ada mengikuti jalan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, ini aqwa nisbah ba'da nasab. Ini paling kuatnya ikatan seseorang awam kepada wali setelah ikatan keturunannya wali tersebut. Hakata wa qad qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu, ma sana'atul kimia. Ada seorang bernama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, sebetulnya itu orang tidak butuh sama yang namanya kimia. Tidak butuh sama kimia. Kimia itu kan manfaat ya. Zahirnya manfaat, bisa buat obat, bisa buat, bahkan sekarang produk-produk macam-macam pakai kimia ya. Macam banyak sekali produk. Kasur aja udah bisa pakai kimia sekarang. Jadi kan, mas nabel kimia wallahi laqad sahabatu aqwaman yamurru ahaduhum ala syajarah al-yabisah fayushir ilaiha fatasmur fatathammara rumanan lil waqt. Sebetulnya manusia itu yang dibutuhkan itu bukannya ilmu pengetahuan sampai penemuan, bukan itu katanya Syekh Al-Mursi. Yang dibutuhkan adalah kedekatan dia, pengenalan dia sama Allah Subhanahu wa taala, nyambungnya dia sama Allah. Buat apa nyari penemuan kimia tuh sampai biar bisa dengan kimia, dengan obat, buah pohon, biar bisa buahnya banyak kan dengan obat ya. Dengan kimia begitu. Laqad sahabatu, demi Allah kata beliau, laqad sahabatu, aneh pernah berkawan sama orang, aqwaman, banyak orang kata beliau. Aneh pernah berkawan sama banyak orang, yamurru ahaduhum, yang mereka itu aqwam itu golongan-golongan yang satu dari mereka lewat ala syajarah dia bisa ngelewatin pohonan yang kering. Pohonan yang udah kering nih, fayushir ilaiha, ditunjuk tuh pohonan nama dia, fatasammara rummanan lil waqt, saat ditunjuk juga langsung keluar buahnya. Buah rumman, pohon delima, ditunjuk sama dia. Nah, kimia kan tujuan begitu, pohonan nih udah mau mati. Nah, di antara kimia tuh cari formula obat biar bisa ini pohonan ini. Nah, ada yang lebih hebat daripada itu. Apa kalau orang udah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala? Zaman dulu ada yang begitu, sekarang ada, jumlahnya sama. Cuman zaman sekarang yang seperti ini tambah takut kenal sama orang. Kalau zaman dulu kalangan ulamanya seperti ini. Para aulia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aulia banyakkan yang masturin, bukan yang kalangan berdakwah begitu. Banyakkan yang masturin. Banyak yang hikmah.
Faman sahiba haula rijal ma yasna bil kimia. Kalau ente pernah bergaul sama orang yang begitu, kagak bakalan ente butuh sama formula kimia. Nggak bakalan ente butuh sama bahan-bahan seperti itu, nggak bakalan. Qala aidan al-wali idza arada awniya atau aghna. Wali itu kalau dia mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wali itu idza arada aghna. Cukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Awil ummi cukupin sama Allah. Wali itu kenapa itu bukan langsung berbuat? Karena maunya dia. Wali itu kapan dia minta langsung dikasih sama Allah. Enggak usah pakai doa teriak-teriak khusyuk ngapalin doa, enggak, nunjuk doa nanti udah selesai. Baru ditunjuk. Kalau buahan ditunjuk, pohonan mau mati ditunjuk aja jadi hidup, bagaimana hati kita ya? Kalau ditunjuk sama wali, kita udah ditunjuk ke syamat, jangan kita matiin hati kita ya. Kita udah ditunjuk ke syamat, jadi murid jangan kita matiin hati kita, terutama dengan nyakitin sesama muridnya Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Itu sama aja air susu yang Syekh berikan kepada kita, kita balas dengan air tuba. Syekh memberikan kita hidayah, kita nyakitin muridnya, yang mana muridnya udah dipilih juga sama Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita saling mu'anaqah, kita saling berangkulan. Sungguh nikmat ikhwan itu kalau bersatu, sangat nikmat hidupnya, sangat nikmati hidup kita jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa fi lataif al-minan innama yakunu al-iqtida'u bi waliyyin dallaka ay yadulluka Allah alaihi. Innama sesungguhnya yakunu adanya al-iqtida'u mengikuti biwaliyin terhadap walinya Allah Subhanahu wa taala, dallaka itu akan menuntut engkau ya, dallaka akan menuntut engkau siapa Allah alaihi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kenal sama orang yang udah kenal sama Allah. Bisa nggak kalau nggak pakai wali kita kenal sama Allah? Bisa. Di belakang di sini disebutkan bisa. Memang disebutkan laulal wasithah la dhahabal mawsud. Laulal wasaid la dhahabal mawsud. Kalau tidak karena adanya perantara wali Allah, Allah akan meninggalkan kita. Tapi itu kaidah aghlabiyah. Itu kebanyakannya. Mungkin orang bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala tapi sangat sulit. Nanti diterangin di belakang tuh sulit banget. Wa atla'aka 'ala ma awda'ahu min al-khususiyyah ladih. Dan kalau ente udah ikutin walinya Allah Subhanahu wa taala, ente memutuskan wali ini adalah gurunya ente, atla'aka, Allah akan membuka kepadamu, memperlihatkan kepadamu 'ala ma awda'ahu, atas apa yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah letakkan di hati wali tersebut, min al-khususiyyati, daripada kekhususan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karomah maksudnya. Jadi wali itu membuka karamahnya ke kita kalau dia tahu kita cinta sama dia. Kalau dia kagak dilihat di hati kita kecintaan kepada dia, kagak dibuka. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu kemarin Nabi bisa baca di dalam Baitul Amani. Murid Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu bernama Syekh Muhammad bin Misri. Muhammad bin Abil Misri. Beliau tuh yang bulan kemarin ada cerita diuji sama Syekh Ahmad, kudanya jalan yang diinjak semuanya jadi emas. Ya, masih ingat ya? Ya. Nah, taratan suatu saat Syekh Muhammad bin Abil Misri ini dapat musibah. Apa musibahnya? Beliau dapat tirkah min walidi, dapat waris dari abahnya. Ketika dapat warisan dari abahnya, dijual kepada ba'du tujjar, dijual kepada sebagai salah satu pedagang biden, tapi hutang dulu, dibeli dengan hutang dulu. Setelah dibeli, ternyata yang beli ini kabur, kharaja min Fas, keluar dari Fas, wa hamala ma'ahu katsirun min al-amwal ahli Fas. Yang tertipu bukan cuma
dia doang, banyak yang ketipu. Akhirnya main jauh dia nggak punya apa-apa, nggak punya warisan apa-apa. Memang dia udah ketahuan kagak cinta dunia kan sebetulnya. Kemarin udah dikasih emas sama Syekh Ahmad banyak banget dibuang sama dia. Akan tetapi wa kana ummuhu wa akhahu al-kabir minal munkirain li Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Umminya Syekh Muhammad bin Abil Misri dan kakak laki-lakinya ini ingkar sama Tijani. Orang ingkar sama Tijani itu begitu. Ketika orang Tijani dapat musibah, yang disalahin tarikahnya. Yang disalahin tarikah. Wa qala, akhirnya keduanya berkata kepada Syekh Ibn Misri, afalam nuhaddiruka ala at-tariqah at-Tijani. Wal ansir tamlik Syekh. Kan udah kita bilangin, udah kita nasihatin, jangan ikut-ikutan tarikah Tijani. Sekarang kita ikut Tijani, apa ya, Allah kasih peringatan, ketipu itu. Padahal apaan hubungannya, coba ketipu sama tarikah Tijani. Tapi orang kalau udah ingkar begitu, apaan aja yang disalahin tarikahnya. Mungkin kita juga ada yang menghadapi keluarga yang seperti itu. Nah, Syekh Muhammad bin Abil Misri ketika ketipu sebetulnya dia biasa-biasa aja, lapang dadanya dia. Karena syuhudnya udah dibuktikan diuji sama Syekh Ahmad. Tapi yang dia sedih itu dijadikan dalil bagi orang yang dicintainya yang mengingkari tarikahnya. Tambah kuat dia kalau Tijani itu sesat demikian. Wasafar ila dari Syekh radhiyallahu anhu. Terpaksa dia pergi ke rumahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Terpaksa dia pergi ke rumahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wa ittala alaih, diperlihatkan sama Syekh Ahmad terhadap ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma yaskulun ngadu ya Sayyidina Syekh, ana sedih. Yang jadi ana sedih, ibu saya ingkar sama Tijani, kakak saya juga ingkar sama Tijani, dan sekarang saya dapat musibah dijadikan dalil penguat keingkaran mereka terhadap Tijani. Apa musibahnya? Musibahnya saya ketipu. Ada seorang saudagar beli barang warisan saya, semuanya dibawa kabur. Oh, kata Syekh Ahmad, idhhab ila daril falaniyah. Coba tuh di situ ada rumah kosong, kata Syekh Ahmad. Ente pergi ke rumah kosong itu, ada apa-apa? Ketok pintunya. Itu orang yang ente cari ada di rumah tersebut. Waktu sirap, tapi jangan cerita ke yang lain. Jangan cerita, buat ente aja. Pergi ke rumah itu. Ini kan karomah. Ini karomah. Wa qala di sini disebutkan wa adla'aka ala ma'audahu. Dan Allah akan memperlihatkan kepadamu ada ma'audahu minal khususiyah, atas apa yang Allah sudah titipkan ke hati wali tersebut dari sifat-sifat khusus. Pergilah ini Syekh Muhammad kepada rumah tersebut, wagal al-bab, rumah ini rumah hancur, rumah kosong. Ketok pintu, tinggal. Dibukalah itu pintu, ternyata betul itu orang. Ustaz diduyunan, Ustaz dihakar, minta haknya ente, kata Syekh. Ustaz, anda minta. Ya ketika hajat apa namanya amti aki fulan mana anda punya harta semuanya diserah dikembalikan. Setelah dikembalikan pulang di perjalanan ke rumahnya mau suaruhu ahli Fas, orang-orang kota Fas yang pada ketipu juga melihat dan lagi viral tuh orang. Si ini kena juga, si ini kena begitu kan, ketahuan kalau Syekh Muhammad kena ketipu juga. Akhirnya pas kelihatan pulang bawa, wah hartanya udah balik. Lalu ada kendaraan nafsu mah. Syekh Ahmad pesan jangan diceritain ke orang-orang. Kagak bisa nih. Kalau ada kagak cerita, ntar akhirnya jadi cerita lagi. Akhirnya terpaksa ada cerita. Ini aneh. Ketemu itu orang di rumah kosong tuh. Nanti kalau mau tagih, tuh di rumah kosong. Wadah apa ini? Pergi berbondong-bondong demo ke rumah kosong. Malah dia didoakan. Kalau dia ternyata nggak ada orang di sini. Ternyata di rumah itu sebetulnya tidak ada nggak ada orang. Itu malaikat yang dikirimkan sama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad minta sama Allah, ya Allah kirimkan malaikat kasih hartanya dia balik. Sampai saking bangganya dia, itu harta kan udah berarti bukan harta yang dibawa sama penipu itu. Berarti ini harta pemberian para malaikat. Pemberian malaikat. Sampai harta itu ada yang diabadiin sampai sekarang. Al-imah itu satu wadah. Ada
Ada satu wadah yang sampai sekarang diabadikan, ini dari surga, begitu. Ini dari surga. Kalau kita yakin, tambah kita yakin. Contoh Sayyidina Walid. Sekarang tambah sulit kita mencari. Tapi para khalifah beristikharah, khalifahnya Sayyidina Walid adalah Abu Yahya Subhanahu radhiyallahu anhu. Atallahu umrah. Bismillah afiat. Kalau kita tambah, kita dekat sama beliau, tambah kita dekat, tambah kita husnudzan sama beliau, tambah beliau tahu kita cinta, tambah dibuka karamahnya beliau kepada kita. Untuk apa beliau membuka? Untuk menguatkan keyakinan kita. Biar tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Yang bikin kita jadi lemah itu zon kita sendiri. Yang bikin iman kita lemah itu persangkaan kita sendiri. Ya, terhadap kita punya guru-guru. Kalau kita sudah mahabbah sama satu wali, kita ikut sama wali tersebut, Allah akan perlihatkan kekhususannya dia. Makamnya dia di sisi Allah Subhanahu. Di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tambah kita husnudzan sama Syekh Ahmad. Tambah kita ngikutin benar Syekh Ahmad, tambah dibuka sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Tambah dibuka. Akhirnya alhamdulillah setelah berapa lama kemudian, ini Syekh Abdul Misri memang ujiannya dunia mulu. Setelah itu kan tujuannya cuma memperlihatkan kepada ibunya. Ba'da sini, setelah berapa tahun kemudian beliau keluar rumah diuji sama Allah. Sawwarallahu ma baina as-sama'i wal ardi min syajarin wa hajarin wa wabar zahaban. Suatu hari pernah beliau keluar rumah itu Allah jadikan semua yang antara langit dan bumi, dari pohon-pohonan, batu-batuan, bahkan tanah, semuanya Allah jadiin emas. Keluar rumah jadi emas semuanya. Bayangin bagaimana kita kalau begitu. Wa qala Allahu akbar. Wa qala Allahu, akhirnya dia mengatakan Allah lah yang besar, inti kecil semuanya. Langsung iltafata ila dari Syekh, pergi ke rumahnya Syekh Ahmad sallallahu alaihi wasallam, ngasih kabar, ya Syekh, tolongin ane diuji sama dunia nih. Semuanya jadi emas. Wa fariha Syekh wa basyara. Syekh Ahmad bahagia, dikasih basyirah. Nanti itu bakalan dapat basyirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat basyirah. Betul aja. Beliau maftuh ba'da dzak. Beliau difatah sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau hadir kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, minta ijazah asman min asma'illah ta'ala. Isman min asma'illah. Minta ijazah satu Asmaul Husna. Satu aja. Minta ijazah dari Syekh Ahmad. Asmaul Husna kan ada banyak. 99, ini minta satu doang. Akhirnya dia ijazah sama Syekh Ahmad, dia ada dari mahdud, waqtin mahdud. Amalahu bi qiraati salah aja. Sama Syekh Ahmad cuma dikasih inti bacain satu nama Allah, enggak disebut tapi nama Allah. Inti baca bilangannya sekian, enggak disebut juga. Waktunya jam sekian selama 3 hari inti baca. 3 hari doang nih. Dulu 3 hari. Ba'da tamma thalathatal ayyam. Setelah sempurna 3 hari dia ngamalin itu, hudihadahu. Langsung difatah sama Allah Subhanahu wa taala. Difatah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kullu ma fil ardi kal qas'ah baina yadayhi. Allah menjadikan bumi dan isinya semuanya kayak mangkok di depan dia. Bumi isinya kelihatan semua sama dia. Ini magamnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi magamnya itu. Magam kewaliannya itu megang sirnya. Ini ditarbiyah sama Syekh Ahmad 3 hari doang. Jadi begini. Bayangin. Ditarbiyah sama Syekh Ahmad 3 hari. Kita ditarbiyah jadi muridnya Syekh Ahmad berapa lama? Udah jadi apa kita? Allah. 3 hari doang ini. Tapi benar-benar dia, benar-benar. Semua jadi emas aja ditinggalin, pergi ke Syekh Ahmad. Kalau kita kan enggak ada, pensiun. Langsung waktu aja. Hatta hafat umum. Jatuh. Setelah dikasih makam, megang sirnya dunia, bumi, sirnya semua, dikasih lihat kepada dia semua sirnya, laut semuanya. Jatuh. Jadi yang nggak jadar itu cuma Syekh Ahmad ya. Kalau ada orang bilang wali Tijani itu nggak jadar, salah. Yang nggak jadar itu cuma Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Wali yang nggak jadar cuma Syekh Ahmad. Semua wali jadar.
Semua wali jadab. Ini jadab. Sampai ketika dia jadab, takut ibunya. Ibunya takut dibawa ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Berarti ibunya sudah muhibbin. Sudah muhibbin. Dengan apa? Dengan akhlaknya dia. Dengan akhlaknya dia. Pakai akhlaknya Syekh Ahmad. Insyaallah semua orang yang di sekitar kita bakalan cinta sama Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jangan jadikan kita alasan orang buruk sangka sama Syekh Ahmad gara-gara kita. Itu murid Syekh Ahmad begitu. Jangan sampai begitu. Akhirnya setelah 3 hari udah selesai, udah maftuh, udah jadi kasyafnya luar biasa, dibawa ke Syekh Ahmad. Paham ya Pak? Ibunya lapor, ini ya apa ini kok jadab? Kasyafnya apaan aja dia tahu. Ditutup sama Syekh Ahmad. Hebat banget ya Syekh Ahmad, orang mau jadi wali di situ ditutupin. Ilaan bukannya ditutup, diangkat lagi kewaliannya. Ilaan atlaqa ala hamdil maqam. Ditutup sama Syekh Ahmad sampai jadi hijabnya ditutup dulu sama Syekh Ahmad, kasyafnya, sampai ilmunya dia nyampe kepada maqam tersebut, baru dia angkat lagi hijabnya sama Syekh Ahmad. Ilaan atlaq ala hamdil maqam, sampai dia mampu untuk membawa maqam. Itu kewaliannya dia udah. Itu kewaliannya. Syekh Ahmad la ilaha illallah. Tuh, guru kita. Seperguruan kita beliau. Masih Muhammad bin Abdul Basir kita seperguruan. Kita ada kelasnya. Satu alma mater kita. 3 hari lulus dia. Allah kita udah berapa tahun. Fadhuwi anka syuhud bashariyatahu fi wujudi khususiyati. Kalau udah kekhususannya dibuka kepada intinya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lipat kepadamu syuhudu basyariyatahu, persaksianmu terhadap kemanusiaannya dia, sehingga engkau akan melihat wali tersebut sudah bukan manusia, seperti bukan manusia. Maksudnya apa? Perintahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Perintahnya adalah perintah Allah. Sebetulnya itu ada pada diri kita, ikhwan. Perintah Syekh Ahmad adalah perintah Allah. Karena tidak ada satupun perintah Syekh Ahmad yang menyimpang daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulqiyat ilahi al-qiyad fasalaka bika sabila rasyad wa yu'rifuka biru'unati nafsika. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati engkau ya al-qiyad, kendali. Ada setir di hati kita. Kendali. Fasallaka bika sabila rasyad, dan wali tersebut akan menjalankan engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan petunjuk. Dan yang pertama diperlihatkan kepada kita adalah wa yu'rifuka biru'unati nafsika. Jadi ketika kendali wali itu sudah diletakkan di hati kita, yang pertama diperlihatkan, dimakrifatkan kepada kita adalah ru'unati nafsik, keteledoran dirimu sendiri. Keteledoran kita, kesalahan kita itu diperlihatkan dulu, sehingga kita menjadi orang yang taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlihatkan dulu tuh, kalau kita udah mulai tarbiyah yang benar-benar sama tuh, yang pertama diperlihatkan kepada kita adalah keteledoran kita. Makna maksudnya, kalau kita udah mulai menjadi orang yang muhasabatun nafs, kalau kita udah mulai menjadi ikhwan yang sering yang kita koreksi diri kita sendiri, ya Allah, ana begini, ada orang begini, ikhwan begini, anak ikhwan yang lagi, Allah, ana begini apa kagak ya, ana seperti itu apa kagak. Kalau kita udah mulai seperti itu, mau naik kelas kita ya, jadi mulai Syekh Ahmad, mau diberikan kendali khusus kita misalnya, mau dituntun dengan irsyad yang khusus kita misalnya. Yang pertama diperlihatkan ru'unah, kesalahan kita dulu. Karena ini paling sulit. Orang kan jago ngoreksi. Orang paling jago ngoreksi orang lain. Kalau suruh ngoreksi diri sendiri, nggak ada waktu. Wadaqaiqiha, dan detail yang kita lakukan, detail pribadi kita, kekurangan kita, semuanya itu diperlihatkan dulu sama guru kita. Maksud dia agar
Wa yadulluka 'ala al-jam'i 'ala Allah. Dan semua itu menuntun ente kepada Allah. Yadulluka, wali itu akan menuntun ente 'ala al-jam'i atas semua tarbiyahnya itu 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk diperlihatkan kekurangan diri ente sendiri, ayubnya ente sendiri dan lain sebagainya. Tujuannya biar membawa ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ini rasanya kita masih belum ya. Belum, daftar aja masih baru daftar doang gitu. Mulai sekolah kita belum kayaknya. Atau udah sekolah tapi belum masuk ujian. Belum ulangan, jadi belum naik kelas ya. Wa yu'allimuka al-firara amma siwallahi tabaraka wa ta'ala, dan akan mengajarkan kepada Anda hikmah-hikmah wali tersebut akan mengajarkan kepada Anda untuk lari dari selain Allah Subhanahu, lari daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lari dari